Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah alamin. Semoga Bapak Ibu terus dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan virtual bersama-sama dalam agenda pembelajaran kita modul 1.3. Nggak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah beranjak ke modul 1.3. Apa Bapak Ibu sudah membaca di LMS? Belum? Oke, Bapak Ibu, pagi ini kita akan mempelajari, tunggu, maaf ya Bapak Ibu. Saya keluar dulu. Saya duduk. Oke, ini dia. Dari Bapak Ibu. Nah, ini materinya Bapak Ibu. Yang kemarin yang satunya, nah sekarang kita yang keduanya tentang paradigma ini. Ini saya ingatkan kembali kesepakatan kita ya Bapak Ibu. Saya rasa ini kita skip aja. Nah, ini adalah masih lanjutkan, tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Ini siapa yang begini? Apa nih? Apa nih? Soring. Itu punya siapa ya? Matikan aja dulu Bapak Ibu. Tunggu dulu. Nah, oke. Jadi ini Bapak Ibu, tujuan kita hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Tujuan akhirnya guru mampu bersikap reflektif dalam pelaksanaan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini menyambung dari tatap maya kita yang pertama sekali. Nah, jadi ini lanjutannya ya Bapak Ibu. Nah, kemana kita? Tujuannya ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, Bapak Ibu. Nah, tujuan dari sisi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, agenda kita ini menulis refleksi, serta berbagi analisis. Analisis tulisan refleksi. Nah, ini dia Bapak Ibu, karena cuma 1 JP. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ini yang bakalan kita diskusikan. Nah, nanti Bapak Ibu menuliskannya di Jamboard Figma yang kemarin. Atau enggak bisa Bapak Ibu tulis di, kalau misalnya ribet, silakan tulis di kolom chat juga boleh. Tapi ini banyak ya Bapak Ibu. Kita selesaikan satu-satu aja dulu. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan saya biasanya menulis refleksi?
apa saja yang saya tulis? Bapak Ibu masih ingat modul 1.1 itu tentang apa? Hingga 1.3? Ini kerjakan di mana nih, Bu? Saya ingat Lewat apa? ini di Pigma Bapak Ibu. Yang linknya yang kemarin yang ada di grup itu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang ada laptop, gas. Kalau yang nggak pakai laptop, silakan tuliskan aja di kolom chat. Atau ada yang mau aklamasi juga boleh. Ini kan ada 6 nih, 1, 2, 3, 6. Nah, bagi-bagi aja. Screenshot dong. Nah ya, boleh di screenshot. Misalnya, pilih aja salah satu Bapak Ibu, biar mengefektifkan waktu kita. Jadi satu orang satu ya, Bu? Nah ya, boleh kayak gitu aja. Semangat Pak Bu, Pling. saya Alvin Mila yang tak ada kawan-kawan. laptop gimana ini yang tak ada laptop? Lah ditanya Chat, tadi Pak, tuh chat. Pak Riau. Ke chat boleh, ke Kita tulis saja Pak Riau. aklamasi boleh. Atau Bapak mau langsung ngomong boleh. Pak Rio mau nomor berapa? Tunggu bentar Bu. Saya baca dulu Bu ya. Nah. Nanti saya kasih tahu Ibu ya. Boleh pilih 1, 2, 3, 4 atau ada semuanya mancing. juga boleh. Memang Oke. dia nanti, inilah nanti tugasnya yang di LMS nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah ngerjakan nanti tinggal Mungkin ini aja. sudah kawan. Kalau 1.1 tuh kita belajar Kriminalitas hilang. sedikit. Jadi kita nih kayak Itulah yang punya belajar menulis refleksi yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Kan Bapak Ibu kan kemarin kan sudah menulis tuh refleksi. Udah belajar kita ada 2 kan frameworknya, Barton dan Gibbs. Nah, silakan Bapak Ibu mau gunakan yang mana. Boleh yang Gibbs, boleh yang Barton, boleh yang pakai what, no what, atau so what itu boleh, atau yang pakai topi refleksi boleh juga. Jadi nggak ada ketentuan yang pakai yang mana. Izin saya nomor 3, Bu. Ya boleh, boleh. Lanjut saja, Nomor Kang. 1 siapa? Ini padahal udah ada boleh. Bu. Boleh milih-milih gitu ya. Saya jawab nomor sekian gitu ya. Boleh Pak. Boleh Ini harusnya lah. semua. Pas Tapi kita untuk kan orangnya pengertian baik, Untuk- bijaksana. Oke deh Bu Pasda, tunggu bentar yang ya. penting semua terjawab. Karena memang materi hari ini kita merefleksi. Nah, jadi memang ini aja. Baik, izin jawab nomor 3 ya, Bu. Saya bantu di nomor 3. Bu Nia nomor berapa? Nomor 3, 3. nanti aja Bu Nia. Kita harus berurut. Nomor 1 dulu. Oh, ya dulu, udah, nomor lanjut dulu nomor 1. Saya nomor 2 aja. Nomor satu Lan. siapa? Bu Laila. Karena ini- Ayo. Pak Sabta nomor 2 karena ini soal perasaan. Saya kalau soal perasaan itu suka saya jawabnya. Keren. Perasaan, weh. Bu Laila mungkin bisa nomor 1. Ke Pak Riau. Saya nomor 1. Ya. Tunggu Bu, saya catatlah dulu Bu jawabannya. Iya, Saya kan tak catatlah, ada Pak. laptop. Di kolom chat aja Pak, biar enak teman-teman membacanya sekalian. Ini Bapak Ibu sudah ada menulis di LMS juga udah ada nih. Tinggal menambahkan kapan waktu Bapak Ibu menulis refleksi yang mudah itu di mana. Apakah malam hari atau sore, siang. Aduh, ternyata saya yang lagi mengikuti PPG, Bu, ada untungnya, Bu. Walaupun berat di pikiran saya, terus terang mental saya kono sebenarnya nih, Bu. Tapi saya menjawab soal dengan tryout-nya agak menyambung, banyak nyambungnya gitu. Banyak Jadi menulis agak refleksi juga ya meringankan Bu. beban juga jadinya ini. Iya. Memang ya Bu, banyak kata teman-teman memang banyak berhubungan juga. Nanti di kedepannya lebih banyak mirip lagi nanti tuh Bu. Iya, Bu ya. Apalagi saya lihat semalam modulnya ada isu-isu sosial Keolahragaan. PJOK. ya, isu-isu sosial PJOK-nya ada pula di dalam materi PPG. Karena memang sejalan kan. Kayak nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Bu Laila, nomor 1 bisa? Yudi yang lagi berduaan, ayo. Bu Laila bagaimana Bu? Bisa Bu? Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari 1.1 hingga modul 1.3?
Bu Nia screenshotan Bu Nia kocik tak nampak di mata nih kacamata lu pula bawa. Screenshot Bu, kirimkan ke grup. Saya nomor Agak 6 aja, Bu. mencain nih Bu Nia memang Oh, bocor Ibu banget, nomor nampak. 6. Nomor 1 siapa? Pak Alping? Pak Alping nomor berapa? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi Tunggu dulu, Bu. sedih dan Lagi mencari terharu. jawabannya, Bu. Ya. Oke, Pak Sabta lah, karena Pak Sabta ketua, jadi kita suruh Pak Sabta nomor 1. Oke, Pak Ini Pak Sabta. Ketua nomor 1 saya menunggu jawaban dari Pak Ketua. Nggak Bagaimana bisa, perasaan Pak Rio berarti nomor 2. saya Nah, Pak Sabta gimana Pak? Bagaimana Bapak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Gimana kira-kira Bapak? Bentar Bu ya, 5 menit saya tuliskan dulu Bu ya biar enak. Oke. Bentar, Bu. Oke, ya saya kasih ya Pak Sabta nomor 1, nomor 2 Pak siapa? Pak Alping. Pak Alping ngerjakan nomor berapa? Nomor 2 sudah dapat, Bu. Tapi tunggu dulu ya, Bu. Mau cari nomor 6, Bu. Gak usah, nomor 6 Bu Laila. Oke, Pak Sabta nomor 1, nomor 2 Pak Alping, nomor 3 Bu Nia, nomor 4 Pak Wahyudi, nomor 5 Pak Riau. Ya. Nomor 6 Bu Laila. Oke, ya dapat orangnya. Cari jawaban di situ. Ini nomor berapa, Bu? Bapak nomor 4. Jawabnya di kolom chat, Bu. Boleh, Atau nanti secara- dibacakan biar ingat. Kita tunggu dulu Pak Sabta yang nomor 1. Aduh, Bapak Ibu. Mana Pak Sabta? Monitor. Ya Bu, Jadi nomor 2 ya Bu. nomor 1 Pak Sabta. Nomor 1 saya Bu. Iya Pak. Jangan mau jadi nomor 2 Pak Sabta, nomor 2 itu tak enak, lebih baik nomor 1. Oke. Ya, Tadi Pak. nomor 2 enggak? Ini ya. Iya, nomor Iya, 1, nomor tadi 2. sekarang udah diubah jadi nomor 1 karena dirimu ketua Bagaimana Pak Sabta. saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari 1 hingga modul 2? Kapan apa nih baca ini? Bagaimana Kapan baca? saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul Ya. 1.3. Gimana Baik Pak? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Pasda yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1 pada pembelajaran kali ini. Yaitu pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1. Loh, hilang Bu, saya baca itu Bu. Kenapa hilang? Bu, presentasi layarnya hilang Bu, saya baca yang di layar. Hilang ya? Hilang Bu. Oh, tunggu. Nggak bisa hilang, padahal ada. Tidak hilang, tidak hilang. Ada loh Pak. Atau jaringan Ada, saya ada. hilang Bu. Demi Allah Bu, hilang Bu, sumpah Oke. lah. Akal-akalan ya Bu, Coba. akal-akalan ketua nih Bu. Bapak sampaikan aja, kenapa, apa yang bisa, bagaimana Bapak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1? Baik, saya menulis refleksi dari modul 1 hingga saat ini. Yang pertama, sebelum saya mengikuti PKG ini, saya mungkin hanya tahu refleksi secara umum. Namun dengan adanya kelas PKG ini, saya mengikuti PKG ini dari modul 1.1 sampai sekarang. Saya dapat lebih menulis refleksi itu secara sistematik Bu. Jadi lebih terarah, lebih membantu saya untuk melakukan menggali kekurangan pada diri saya, menggali kekurangan pada proses pembelajaran saya, menggali kekurangan
suasana, keaktifan segala macamnya di kelas atau di pembelajaran saya. Kemudian kapan biasanya saya menulis refleksi? Sejauh ini yang saya lakukan menulis refleksi itu adalah ketika saya telah melaksanakan pembelajaran, Bu. Jadi setelah setiap melaksanakan pembelajaran, maka saya akan melakukan refleksi. Itu pun terkadang saya melibatkan rekan sejawat dalam artian dalam menelaah atau mengkonsultasikan, sharing terhadap kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang saya temui di lapangan. Untuk itu ada beberapa poin yang saya tulis dalam refleksi itu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian saya mengidentifikasi apa yang sudah saya lakukan. Kemudian saya mengidentifikasi kendala yang saya temukan. Kemudian saya juga mengidentifikasi bagaimana proses tersebut berlangsung. Kemudian saya juga menuliskan bagaimana saran dan masukan dari rekan sejawat. Kemudian terakhir saya akan menarik kesimpulan dan membuat suatu langkah-langkah pembelajaran selanjutnya ke depan. Demikian, Bu. Mohon maaf segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam bahagia dari saya, Sabta Handianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabta. Itu tadi refleksi dari Pak Sabta. Silakan selanjutnya tadi Pak Alvin untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Halo Pak Alvin. Ya, baiklah, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang nomor 2 itu. Yang pertanyaannya bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Kalau perasaan saya selama mau menulis refleksi itu, saya menyadari bahwa banyak bagian dari diri yang belum dipahami. Habis itu mengalami perubahan yang perspektif yang lebih luas, mengalami peningkatan rasa percaya diri, mengalami dorongan untuk terus belajar. Habis itu yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus memulai refleksi itu, saya harus meningkatkan kesadaran diri. Habis itu memahami nilai-nilai, kepercayaan, dan motivasi pribadi. Habis itu membuat keputusan yang lebih sesuai dengan identitas dan tujuan hidup. Habis itu belajar dan berkembang. Habis itu menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang. Mengembangkan profil diri, serta meningkatkan rasa tanggung jawab, kepemimpinan, empati, kreativitas, dan daya pikir kritis. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alvin. Nah, jadi memang bersemangat ya Pak Alvin dalam menulis refleksi, itu yang saya tangkap tadi. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, silakan. Siapa tadi? Bu Nia. Pada Baik, Bu Nia dipersilakan. Baik, Ibu Pasda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Izin saya kepada Ibu Pasda dan rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi dan hal apa yang masih menjadi tantangan. Nah, di sini jujur saya selaku guru kurang dan tidak pernah mengetahui yang nama kata-kata refleksi. Tapi setelah kami mengikuti dan melewati pembelajaran dalam PKG PJOK ini, alhamdulillah kami sudah mulai mengetahui apa itu yang namanya refleksi. Di mana untuk refleksi ini
sebagai kunci pengembangan keprofesian selaku guru agar dapat lebih penting lagi untuk memprefleksikan keberhasilan atau kegagalan suatu proses pembelajaran. Nah, saat ini mungkin saya dan rekan-rekan semua sudah mulai mendengar kata refleksi, yang mana berarti refleksi itu membengkokkan sesuatu ke belakang seperti gelombang cahaya yang memantulkan kembali bayangan. Jadi di sini kita dapat kembali melihat siapa kita dengan melihat refleksi diri kita sebagai cermin. Sepertinya kita berkaca dengan cermin. Nah, tujuan refleksi dalam pembelajaran yang saat ini saya rasakan, yang mana terdapat di dalam tujuan ini untuk budaya belajar di dalam kelas, mengetahui area perbaikan, mengetahui area kekuatan, memperbarui pembelajaran, memahami kelebihan siswa, manfaatkan refleksi pembelajaran dengan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan teori maupun praktek dalam peserta didik. Nah, manfaat refleksi dalam pembelajaran sebagai seorang guru yaitu sebagai mendorong inovasi, yang mana guru dapat memikirkan langkah-langkah meningkatkan ataupun menanggulangi masalah tersebut dan membiasakan dalam membantu mendapatkan inovasi-inovasi dalam meningkatkan metode mengajar dengan menyesuaikannya di dalam kebutuhan kelas. Untuk hubungan antara guru dan siswa, mungkin rekan-rekan bisa melihat antara hubungan yang positif dengan tiap peserta didik dengan aspek yang penting dalam membantu mereka dalam memahami metode mengajar. Nah, jadi kalau saya simpulkan di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mungkin ada beberapa guru yang sudah terbiasa melakukan refleksi dalam pembelajaran, namun mungkin ada juga yang belum terbiasa melakukannya. Jadi izinkan kami Ibu Pasda untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kami dapat melewati dengan sebaik mungkin dan mudah-mudahan kami semua yang berada di sini dapat menjadi fasilitator seperti Ibu Pasda yang saat ini yang telah membimbing kami dengan memberikan support dan semangat buat kami-kami di dalam kelas desiminasi 12 ini. Baik, itu saja penjelasan dan perasaan saya di soal nomor 3. Salam olahraga, salam literasi, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bu, boleh diketik aja kan di sini agak ramai, Bu. Saya ketik aja ya, Bu ya. Oke, boleh Pak. Di kolom chat aja Pak, biar nanti saya bacakan. Ketiklah Pak Rio, awak bersedia nanti membacakan. Nomor 4 Pak Riau ya. Saya nomor 5, Bu. Oke, Pak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi. Siapa pasangan Pak Rio nomor 5? Halo Pak Wahyudi. Bu, yang lain dulu Bu, udah gangguan Bu. Silakan Bu Laila, nomor 6 lah dulu ya. Akal Pak Pikli itu Bu. Serius Pak Sabta, pakai tua serius. Iya, kami lagi gangguan nih, Sabta tak bisa. Ah, berdua pakai wifi Bu. Pandai mengelak. Izin ketua. Ayo mari, Pak. mari yang dikasih Laila kesempatan hilang. Ibu, silakan yuk. Yuk siapa? Nomor 4. Yang Nomor mau. 4 lagi, nomor 4 yuk. Siapa tadi? Pak Wahyudi tadi. Atau Bu Siti bisa?
bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa, sorry nomor 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, Bu Laila ada juga tuh Bu Laila kalau enggak. Bu Laila, udah ada? Udah masuk? Bu Laila tadi nomor 6. Silakan kalau memang mau jawab nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bapak-bapak dan ibu-ibu senior dan ibu pasda, saya menjawab apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang relektif. Di mana tadi Bu, relektif itu mengarah kepada berpikir yang aktif, terus-menerus, gigih dan mempertimbangkan dengan seksama segala sesuatu. Jadi, untuk memastikan bahwa saya menjadi guru yang relektif, saya terus-menerus belajar tanpa puas, mencari tahu seperti yang saat ini saya ikuti PKG olahraga ini untuk menjadikan saya guru yang menjadi guru yang lebih banyak wawasannya, lebih banyak lagi yang saya dapat untuk menunjang kemampuan saya lebih baik lagi. Jadi, siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya ya kita-kita yang di dalam ini atau ibu bapak yang di dalam grup ini yang akan membantu saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan yang bisa membantu saya komunitas-komunitas seperti MGMP, bapak-bapak senior, guru PJOK lainnya. Hanya itu yang bisa saya paparkan, Bu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya apakan sedikit. Jadi Bapak Ibu tadi seperti yang Ibu Laila sampaikan, sambil kita menunggu jawaban nomor 4, memang menjadi reflektif itu tidak instan ya Bapak Ibu. Memang kita butuh proses, butuh latihan, butuh ketekunan, keuletan, dan yang paling penting itu adalah kita konsisten. Nah, selain faktor siapa yang bisa membantu, selain faktor eksternal yang dari luar, tentunya faktor dalam diri kita yang paling utama ya Bapak Ibu. Memang kita harus menanamkan sifat mau bergerak, berubah untuk menuju menjadi guru yang reflektif tadi. Oke, nomor 4 bagaimana Pak Wahyudi? Sudah bisa untuk dipaparkan jawabannya? Kalau belum, Lagi mencari, Bu. kalau belum saya ke nomor 5, jawaban dari Pak Riau. Nah, di sini Pak Riau, saya bacakan dulu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Pak Riau menjawab, 1. Meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan keterampilan, pemecahan masalah, kesejahteraan emosional yang lebih baik, pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Nah, itu tadi jawaban dari Pak Riau. Ada yang mau menambahkan sekiranya? Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi? Nah, Bapak Ibu, seperti yang dipaparkan di Pak Riau tadi, memang ini kan kita kembali lagi ke masing-masing kita. Menulis refleksi adalah termasuk suatu keterampilan juga ya Bapak Ibu. Selain keterampilan juga membutuhkan konsisten, rutinitas kita. Nah, mungkin yang harus diperdalam lagi adalah pastinya cara kita dalam menulis. Nah, cara kita dalam mengambil kesimpulan penulisan refleksi.
Tentunya kita nggak hanya sekedar menganalisis kejadian apa aja sih yang bakalan harus kita tulis, tapi tentunya kita harus melihat juga setiap poin-poin penting dalam setiap kejadian-kejadian yang harus kita tulis. Nah, hendaknya dengan tulisan kita itu dapat kita gunakan untuk bahan perbaikan diri kita ke depannya seperti apa. Itu pentingnya kita menulis refleksi. Jadi kalau untuk nomor 5 ini, kalau saya pribadi Bapak Ibu, memang yang harus ditonjolkan adalah, ditingkat adalah keterampilan menulis kita. Memang diakui saya pun Bapak Ibu, sampai sekarang pun untuk menulis ini sering terlewatkan. Nah, karena memang seperti halnya kita kan, karena kita ini guru PJOK orang lapangan, jadi memang sering mengabaikan, saya khususnya sering mengabaikan hal yang berbau tulisan. Kita sudah lakukan ini refleksi ini, tapi ya itu mungkin secara langsung aja nggak kita tulis. Nah, jadi itu yang membuat sebenarnya jatuhnya pun ke kita, itu yang membuat nantinya kita lupa. Kita lupa ternyata anak ini dia kurang loh di sini. Nah, padahal kita nih udah tahu nih dia kurang. Tapi karena tadi nggak kita tulis itu, akhirnya kita mengulangi kesalahan-kesalahan kita yang sama. Seperti ada Ibu siapa tadi yang menyampaikan, Ibu Laila ya. Oke, Pak Alping, Pak Fikri, bagaimana? Sudah bisa? Silakan. Untuk nomor 4 diwakili oleh Bu Yuni, Bu Seli, karena kami berdua cari Bu Seli. Oke, Bu Yuni yang silakan Bu Yuni. Terima kasih Bu Seli. Taci. Aci lah. Aci ketua. Ya Bu, Ya, itulah Pak Yudi nih Bu, suka melempar batu apa sembunyi tangan. Ya baik Bu, nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Menurut saya selama ini rubrik yang efektif memberikan siswa atau murid transparansi tentang bagaimana mereka dan akan dievaluasi bagaimana mereka harus menunjukkan pengetahuan mereka, apa yang diharapkan pada tes dan tugas, dan memberikan langkah selanjutnya dalam pembelajaran PJOK Bu. Kemudian jenis penilaian refleksi jika dinilai secara mandiri, itu kita bisa memberikan anak komponen dengan ekspektasi tertentu seperti memberikan proyek, tugas kelompok, portofolio, dan presentasi Bu. Nah Bu, itu aja. oke, terima kasih Bu Bayuni. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan ini sudah kita jawab bersama. Harapannya dari 6 pertanyaan ini tadinya bisa lebih mengasah kemampuan Bapak Ibu dalam menulis refleksi tersebut. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jangan pernah melupakan kita loh punya pedoman dalam menulis refleksi tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa memulai, misalnya Bapak Ibu nih, saya mau mulai dari mana nih menulis refleksi? Bapak Ibu bisa memulai dari itu tadi, yang kerangkanya tadi itu Bapak Ibu. Jadi kan di situ ada kerangka kayak framework Barton itu yang masih ingat apa aja? What? Terus apa lagi? So what dan no what. Jadi itu yang menjadi kerangka penuntun Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu harus sambil membayangkan, misalnya hari ini materinya sepak bola. Bapak Ibu merefleksikan apa sih kejadian selama Bapak Ibu mengajar. Begitu cara kerangkanya. Kemudian terus kira-kira apa menjadi tantangan? Gimana perasaan Bapak Ibu dalam menghadapi peserta didik
mungkin ini ada nggak bisa, ini mintanya malas-malasan, duduk-duduk aja. Nah, itu jadi bahan acuan kita dalam menulis refleksi, Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya, setelah tantangan-tantangan yang kita tulis tadi, permasalahan-permasalahan yang kita tulis tadi, itu yang bakalan kita cari. Bagaimana sih untuk bisa memperbaiki hal itu? Apa sih langkah-langkahnya? Nah, refleksi ini boleh dilakukan Bapak Ibu berulang-ulang. Maksudnya itu misalnya Bapak Ibu sudah menyusun nih strategi untuk kasus hari ini. Ibu tulis, ini besok saya harus gini, saya harus gini. Ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan, nggak selesai tuh. Yang menjadi Bapak Ibu tulis tuh, saya harus memberi kelompok pada anak tuh 2, 3 misalnya. Ternyata nggak efektif juga pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu boleh mengulangnya kembali, mencari solusi yang lain. Nah, jadi dia nggak stuck ketika sesuatu yang kita kasih ternyata nggak ada jalan, kita ulang lagi, kita ulang cari apa permasalahannya. Nah, dan misalnya strategi kita lakukan pada saat ini berhasil, begitu juga kita boleh mengulang strategi yang sama di pembelajaran yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, itulah yang dibilang refleksi tadi. Jadi refleksi itu memang digunakan untuk mencari langkah selanjutnya, solusi apa yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu disuruh menulis tadi yang udah kita sudah lakukan secara aklamasi saja. Nah, di sini kita mari berbagi refleksi. Nah, kira-kira siapa yang mau ini berbagi refleksi selama menjadi guru PJOK? Ini kan Bapak Ibu kan saya yakin sudah 5 tahunan mengajar. Pasti banyak pengalamannya dalam mengajar. Kira-kira siapa yang mau berbagi? Silakan. Mari ya? berbagi refleksi. Baik, Bu. Oke, silakan. Memberi itu tidak berhenti saat kita melakukan. Baik materi maupun praktek. Contoh seperti kita memberi nafas, mencontohkan ya Bu, karena untuk permainan olahraga ataupun dalam berenang kita harus bisa mencontohkan bagaimana cara pengambilan nafas. Nah, itu dia. Dan kita pun tidak akan pernah berhenti selagi kita dapat memahami apa itu refleksi. Nah, jadi jika rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, jika berhenti berbagi, sama saja berarti kita berhenti untuk hidup. Nah, hidup untuk memberi refleksi kepada peserta didik kita semua. Baik Ibu, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Semangat buat teman-teman semua. Jaya. Jaya. Oke, baik itu tadi dari Bu Nia. Kalau saya menariknya memang kita nih harus lebih reflektif lagi ya Bapak Ibu. Kita harus lebih rutin melakukan refleksi untuk peserta didik kita. Dengan harapannya apa Bapak Ibu? Dengan kita sering melakukan refleksi untuk peserta didik itu, tentunya dapat menggeser tingkat kesesuaian dari peserta didik kita tersebut. Baik, silakan Pak Sapta, ada lagi? Kalau saya menarik kesimpulan dari Bu Nia tadi, ya, jangan berhenti berbagi selagi bernapas. Kira-kira begitu mungkin dia Bu. Benar. Tambahannya Pak Sapta, mungkin Bapak mau berbagi refleksi Bapak kalau berbagi refleksi dalam konteks pengalaman mengajar. Iya. Mungkin saya mengajar, saya sedikit bercerita kemarin di awal dengan Bu Pasda bahwa saya ini sebetulnya latar belakang saya bukan guru olahraga, tetapi karena situasi dan kondisi
mau tidak mau, suka tidak suka, di saat itu mulai dari tahun 2005 itu saya ditempatkan, diberi mandat untuk menjadi guru olahraga. Nah, yang saya temui di fase pertama saya 5 tahun mengajar itu adalah saya seorang Sabta Handianto yang mengajar olahraga buta dengan strategi pembelajaran seorang guru olahraga. Kenapa saya katakan demikian? Ketika itu gaya mengajar saya itu hanya sebatas berarti saya ini harus mengajarkan anak itu pandai bermain bola, mengerti bermain kasti. Nah, jadi pada saat itu tidak ada beban tanggung jawab dalam diri saya untuk memiliki suatu mindset bahwa anak ini harus dalam artian dia itu harus ada pencapaian target pembelajaran yang dicapai gitu dalam hal pengetahuan. Jadi hanya sekedar di bidang katakanlah prestasi saja gitu. Nah, saya latih dia sepak bola, dia juara sepak bola antar SD, itu saja pencapaiannya. Jadi kemudian masuk ke fase selanjutnya, saya mulailah menggali diri seiring dengan ada perkembangan teknologi, mulai ada Facebook saat itu, mulai ada internet, makin mudah mengakses internet maksud saya. Jadi mulailah saya memahami bagaimana harus bahan ajar segala macam, kemudian ada target pembelajaran yang harus dicapai, termasuk ternyata guru olahraga itu juga harus disibukkan dengan administrasi guru bidang studi, baik itu membuat RPP, segala macamnya. Nah, sampai ke fase sekarang ada lagi namanya PKG yang saya jumpai gitu. Memang sih mungkin kalau secara korelasinya terhadap saya guru kelas sekarang mungkin tidak ada, tapi benar juga yang disampaikan oleh Bu Pasda, paling tidak setidaknya saya mungkin menjadi guru yang komplit gitu bagi diri saya sendiri loh Bu. Dalam artian begini, ketika saya dihadapkan dengan beban kerja, mungkin saya kembali lagi karena keadaan harus mengajar olahraga, mungkin saya siap. Dan untuk mengajar guru kelas mungkin saya lebih siap. Jadi sebetulnya saya patut bersyukur bahwa tidak semua guru kelas mengerti bisa mengajar olahraga, dan tidak semua guru olahraga bisa mungkin memahami juga di guru kelas. Tapi insya Allah dengan adanya PKG ini saya bisa lah setidaknya saya paham, memahami sedikit mengetahui bagaimana menjadi guru olahraga yang baik. Jadi intinya memang kadang-kadang kita juga berpikir, ibarat tadi saya menangkap juga disampaikan Ibu bahwa kita ini orang lapangan gitu. Kadang-kadang untuk menuliskan refleksi itu terlupa, terlewatkan. Memang kalau kita berbicara demikian mungkin memang juga Bu, karena apalagi dengan waktu pembelajaran yang singkat menurut saya kan. Belum lagi kita ibarat kalau kita sesuai dengan modul ajar itu pendahuluannya, kegiatan inti segala macam kan. Jadi menjadi sangat penting dengan kaitannya modul kita sekarang ini, bahwa refleksi itu sangat-sangat membantu kita di dalam melakukan peningkatan kualitas pembelajaran kita ke depannya. Baik itu mutu kita sebagai guru olahraga maupun terhadap kualitas pembelajaran kita itu sendiri, guna tercapainya siswa yang tercapainya pembelajaran itu yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut gitu. Dalam artian sesuai dengan pemetaan minat bakat siswa. Dan menjadi catatan penting juga Bu bahwa faktor lingkungan masyarakat sekitar saya rasa juga berpengaruh terhadap minat bakat peserta didik. Karena begini Bu, kalau mungkin di tempat saya, kalau dia ada mindset dalam siswa itu, kalau dia tidak main bola, dia tidak menganggap itu olahraga.
Nah, itu kalau ada di satu tempat. Ada lagi pengalaman belajar dari rekan saya guru olahraga juga di daerah Kuala Batang Cinapu sana, Bu. Kalau tidak bermain voli, dia menganggap dirinya belum melakukan olahraga, belum berolahraga, belum mengikuti pelajaran olahraga. Nah, jadi saya rasa dengan refleksi tadi kita bisa, poin pentingnya adalah bisa menyusun pembelajaran yang berkesesuaian, baik itu kebutuhan karakteristik siswanya, kemudian minat bakat siswanya, kemudian terhadap lingkungan sekolah itu juga. Jadi dengan demikian terwujudnya anak-anak yang betul-betul sesuai dengan esensi olahraga itu kan bergerak, kemudian riang gembira gitu ya. Jadi dengan berolahraga sehat tentunya juga. Jadi sesuai dengan esensi itu. Namun anak-anak ini memang benar-benar melakukan itu, kita berikan pembelajaran itu sesuai dengan poin-poin pertimbangan tadi, karakteristiknya, kemudian minat bakatnya dan lingkungan sekitar. Saya rasa itu saja, Bu. Sudah panjang lebar, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Sabta Haryanto, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nia dan Pak Sabta yang sudah mau berbagi refleksinya. Nah, memang menggeser paradigma itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Nah, memang karena sudah tertanam memang dari dulu-dulunya gitu. Nah, kalau pembelajaran PJOK tuh ya arahnya itu kita ke atlet begitunya, ke prestasi gitu. Nah, padahal kan PJOK itu sebenarnya adalah pendidikannya, bukan mengarah ke atlet. Bukan berarti nggak boleh berprestasi, bukan. Tapi memang kita lebih banyak menekankan ke pendidikannya daripada prestasinya. Bu. Oke Bapak Ibu, kita selanjutnya di sini, kita sudah berada di sesi akhir. Mari kita memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan berkepihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi dengan mengandaikan model yang berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu ada hal yang penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa apa? Setiap kali kita melakukan apapun itu bentuknya, mau itu tentang refleksi, mau itu tentang peningkatan kita, ingatlah satu, meningkatkan mutu kita bukan semata-mata hanya untuk diri kita, tapi sasarannya tuh adalah peserta didik. Nah, jadi memang termasuk program ini adalah tujuannya sebenarnya bukan semata-mata peningkatan guru PJOK saja, tapi memang larinya itu adalah untuk peserta didik kita. Nah, jadi memang harapannya itu jika sudah ada peningkatan dari guru-guru PJOK-nya, tentu diharapkannya larinya tuh ke peserta didik. Peserta didik kita ini nggak lagi menerima itu tadi, yang seperti Pak Sabta bilang tadi. Mereka nggak hanya tahu kalau olahraga tuh poli aja, olahraga itu pokoknya bermain bola aja gitu. Nah, jadi itu yang harus kita alihkan, kita bergeser. Nah, karena pembelajaran PJOK itu banyak loh, luas loh begitu. Nah, kadang kan tujuan dari pemerintah itu dalam segi pembelajaran PJOK ini mengharapkan peserta didik kita itu terus aktif bergerak. Walaupun mereka sudah di rumah pun mereka harus tetap bergerak. Nggak ada lagi kita temui anak-anak kita itu yang dia main game
berjam-jaman tanpa lupa waktu begitunya, hanya tidur-tiduran, makan tidur hingga dia lupa dengan aktivitas geraknya. Nah, jadi itu yang diharapkan. Jadi dengan adanya pembelajaran PJOK yang sekarang ini diharapkan Bapak Ibu tidak lagi hanya sekedar mengejar prestasi dalam sebuah diri peserta didik itu, tapi bagaimana caranya kita tuh bisa masuk ke dalam hati mereka. Ini loh nak, kalau kamu banyak bergerak ini manfaatnya. Nah, sama halnya seperti ini. Kalau dipikir-pikir, kenapa kok bisa ada materi pola hidup sehat di dalam pembelajaran PJOK? Nah, itu juga salah satunya Bapak Ibu. Nah, dalam pola hidup sehat itu hendaknya enggak hanya pemaparan materi aja yang kita sampaikan. Kalau bisa kita mengajak anak didik kita itu untuk melalui apa aja sih pola hidup sehat itu dengan rangkaian gerak. Entah itu bergotong royong mengambil sampah, rutin setiap paginya. Yang penting ada aktivitas geraknya. Karena itu yang harus ditekankan Bapak Ibu dari pemerintah. Biar mereka itu sadar. Mereka menyadari dengan sendirinya kalau penting loh bergerak itu. Nggak hanya dia main gadget aja. Karena bergerak itu banyak manfaatnya. Itu yang harus kita tanamkan ke peserta didik kita. Kalau olahraga itu bisa dilakukan di mana saja. Gak mesti harus bermain sepak bola baru dikatakan olahraga. Dengan mereka rutin berjalan aja, dengan mereka rutin jogging, atau mungkin mereka rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, sudah dikategorikan mereka sudah melakukan aktivitas olahraga. Ya, Bapak Ibu, memang tidak mudah menyelipkan kebiasaan itu, tapi saya yakin Bapak Ibu ini orang-orang pilihan yang mengerti akan karakteristik, tahu bagaimana strategi supaya anak itu gak malas-malasan gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah berada di penghujung dan selesai materinya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Kita ini tepatnya lebih sharing-sharing aja lagi. Pak Riau. Mana Pak Riau nih, Bu? Pak Rio nggak bersuara dia dari tadi nih. Bu Marwan. Pak Marwan baru masuk kayaknya ya Pak? Tengok lu, Bu. Ada Bu Marwan nih. Tadi ada saya lihat. Kata-kata untuk pagi hari ini Pak Alping. Silakan Pak Alping. Semangat. Peserta. Absen dulu absen. Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu kita berfoto bersama aja. Tadi kita mulainya jam 9 lewat 15 Semangat. ya? Nah, jadi memang udah pas juga. Silakan nyalakan kamera. Kita nggak pernah berfoto lengkap. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari penutup Ibu tadi kan? Kameranya bahwa bergerak itu sehat dan hidup, Bu. Kalau tak bergerak berarti sakit, mati. Kadang Pak, kita di rumah sakit pun disuruh kita sakit, disuruh juga sama orang bergerak. Nah, itu bagaimana? Bang Rio. Makanya jangan tunggu gak mampu bergerak baru mau bergerak. Itu dia. Iya. Gimana? Yuk, siapa yang mau ini? Yang mau screenshot kan? Rio udah mulai kameranya Kak. Saya tahu lokasinya Pak Rio ini, saya tahu. OTW sebentar lagi, saya tahu lokasinya ini. Oke. Bu, ini pasang kamera. Siapa lagi yang belum pasang kamera? Kita foto bersama. Saya tahu dari motif belakang meetingnya, saya tahu itu. Oke, yuk. Senyum. 3, 2, 1. Sekarang pakai gaya, boleh? Boleh. Oh, saya kirimkan nanti ya. Mana nih? Kelas 12. Kopi teh Om Dede.
Oke. Sekali lagi, gayanya pakai mana? 1, Pasda 1. Oh, 1. Jangan jadi Kita nggak tak boleh pakai nomor loh, lagi kamu Tak tahajud Bapak boleh. Ibu, nggak boleh. Tak boleh, tak Gini boleh. aja. Tak boleh. Lupa. Oke, 3, 2, 1. Tahan. Jangan Oke. lama-lama, Bu. Songal tangan. Biar aja lama-lama, kering giginya. Oke, saya kirim ya. Kristina, hati-hati di jalan. Bu Laila semangat. Kapan lo jumpa sama Bu Laila ini ya? Bu Lela masuk sekolah juga nih hari Sabtu. Pak, saya jualan daster, Pak. Cari uang Oh, tambahan. pantasan banyak baju. Pulang Di nih, mana, Bu? Tina baru muncul. Masya Allah. Iya. Salah berbelanja. Di mana, Bu? Potongan Berapa, harga Bu? kelas 12. Aman, Pak Sabta, aman. Mantap. Oke. Jangan sampai tahu Pulang, orang Bu Yuni rumah. juga belum nih. Bu Yun. Lagi kah, Bu? Lagi Bu, ini Bu siapa baru muncul? Bu Siti. Lah. Bu Yuni. Bu Siti, stop dulu. Panggil Berhenti Pak dulu. Yudi. Bu Ah, Yuni, kamu nanti Tengok kena gigit kamera sama aku. Pak Yudi, cepat Senyum. duduk. 1. Senyum, Bu. Iya Bu, iya. 1. Ada Bu Yuni. 2, 3. Pak Bikli, gigi nampak gigi. Nggak ada 3 tuh saya kirim. Pokoknya muka saya lah, tak payah dipanggil-panggil ya kan Bu Pasda. Iya, ada terus kalau ibunya. Berarti kan